Kisah legenda dan sasakala Nyi Rambut Kasih. Nama Nyai Rambut Kasih bagi warga Kabupaten Majalengka kerap dikaitkan dengan sejarah berdirinya daerah tersebut. Ratu Ayu Panyindangan, begitulah nama asli Nyi Rambut Kasih. Dia adalah seorang ratu Majalengka yang cantik rupawan. Sang ratu pun kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikan sang ratu tak ada bandingnya pada zamannya. Tidak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyi Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Konon kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama buah itu bernama buah maja. Nyai Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. Ratu Nyai Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. Saudaranya bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di kerajaan Talaga Manggung. Di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Nyai Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam, sehingga dia mengurunkan niatnya menemui saudaranya. Dia singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan dengan daerahnya meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kawung Hilir, Cieri, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya, namun hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. Di dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja. Kemudian, Kanjeng Sunan memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armila bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di kerajaan Sindang Kasih yang tak lain adalah Nyai Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut yang kala itu masih beragama Hindu. Dalam pengembaraannya, Pangeran Muhammad beserta istrinya Siti Armila mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih. Hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama Islam. Kabar itu pun terdengar oleh sang ratu dan membuatnya murka.
Kemudian sang ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengungkap kebenaran berita tersebut. Ternyata, setelah diselidiki kabar itu memang benar adanya. Akan tetapi, Nyai Rambut Kasih saat mengetahui sosok Pangeran Muhammad adalah sosok yang tampan, dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan langsung terpana. Hingga akhirnya sang ratu pun jatuh cinta. Singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyai Rambut Kasih. Dia mengutarakan maksudnya, yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam. Namun perintah pindah agama ini ditolak mentah-mentah. Sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyai Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, ratu menolaknya. Hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih. Saat terjadi pertempuran, Ratu Nyai Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut, sang ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya. Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon berkata, "Majalengka, Majalengka, Majalengka." Atau dalam bahasa Indonesia, langka artinya tidak ada atau menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit, sehingga orang Sunda menyebutnya Majalengka. Hingga akhirnya, nama Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari kisah tersebut. Majalengka menjadi Majalengka. Begitu menurut cerita rakyat yang berada di mulut ke mulut secara turun-temurun. Mengenai bukti keberadaan Nyai Rambut Kasih, selain gedung pendopo, patilasan Nyai Rambut Kasih yang kerap dikunjungi masyarakat terletak di Kampung Parakan, Kelurahan Sindang Kasih, Majalengka. Masyarakat Wagri, Majalengka, Bagja Karaharjan, Sindang Kasih, Sukimukti. Di sana terdapat bangunan bercungkup, batu-batu tempat semedi dan sumur Cikahuripan yang airnya dipercaya bisa membawa keberkahan dalam hidup. Bahkan pada 7 Juni 1994, Bupati Majalengka saat itu, Haji Adam Hidayat, berkenan meresmikannya sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi. Selain Sindang Kasih, tempat persinggahan Nyai Rambut Kasih lainnya terdapat di Dusun Banjaran Hilir, Kecamatan Banjaran, Majalengka. Lokasinya berada di tanah milik seorang juru kunci yang diamanahi secara turun-temurun. Negeri endah tatar kalir Pasundan, di lingkung gunung hejo ngemplo pasawahan. Masyarakat Dusun Banjaran Hilir dan sekitarnya sampai sekarang masih mempercayai akan kehadiran sosok Nyai Rambut Kasih di tempat tersebut. Bila ada warga yang hendak menggelar pesta pernikahan atau hitanan, sudah menjadi keharusan untuk terlebih dahulu melakukan ziarah dan berkirim doa kepada Nyai Rambut Kasih.
apabila di dalam pesta digelar pula hiburan jaipongan, maka sinden harus melantunkan tembang Sunda kesukaan Nyi Rambut Kasih seperti Kembang Berem, Engko, dan Salisi. Konon, bila sinden tidak menembangkan lagu itu, maka akan ada keluarga yang punya hajat kesurupan. Berdasarkan sejarah, petilasan Nyi Rambut Kasih yang berada di atas bukit memiliki nilai historis yang luar biasa. Ratu Rambut Kasih merupakan ratu yang adil dan bijaksana. Konon katanya, dia menghilang karena saat itu Pangeran Muhammad atau putra Sunan Gunung Jati mengajaknya memeluk Islam, namun merasa keberatan dan terjadilah pertarungan dan kalah lalu menghilang. Di sini dengan ditandai sebuah batu. Keberadaan Nyai Rambut Kasih tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Majalengka. Hal itu bisa ditandai dengan adanya sejumlah bukti petilasan untuk meyakinkan keberadaannya. Wallahu a'lam. Majalengka, baca Karaharjan, Sindang Kasih, Suki Mukti, karya utama Satya Nagara, Tanjung